perjamuan kudus akhir tahun 2023. Untuk itu kami menyampaikan selamat datang kepada Pelsus mulai dari Pelsus Efrata, Pelsus Victory, Pelsus Judea, Pelsus Bethlehem maupun Pelsus Yerusalem. Sebagai informasi, ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Erni Untu MPH selaku Ketua BPW Manado Timur 6. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, dijemput kita semua berdiri. Perayaan Natal akan segera tiba. Bukan sekedar perayaan rutinitas setiap tahun. Bukan pula sekedar suasana yang berubah indah, ceria, bahkan gemerlap dengan dekorasi menarik. Bukan sekedar saat yang penuh sukacita karena ada makanan dan minuman atau sanak keluarga yang akan datang berkumpul dalam kegembiraan. Natal bukan hanya sekadar saat yang mengesankan dan menduka cita. Sesungguhnya perayaan Natal menjadi saat yang khusus untuk menghayati kasih Allah yang besar, agung dan mulia atas umat manusia dan dunia. Persiapkanlah hati kita menyambut Natal Sang Penyelamat. Hayatilah dan maknailah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus dalam kehendak-Nya, supaya hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita tunduk memohon pertolongan Tuhan. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus dan perjamuan kudus di akhir tahun 2023, pelayan khusus sewilayah Manado Timur 6 saat ini terletak hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Amin. Terimalah salam Kristiani kita. Shalom. Damai di hati. Nats pemimpin kita berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menyembuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya. Disilakan duduk kecuali jemaat Efrata. Manusia yang tidak berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan pada perintah dan ketetapan, maka turun-temurun dosa menjadi bagian hidup manusia. Kuasa dosa menguasai manusia. Berbagai kejahatan pun terjadi. Pelanggaran akan kehendak-Nya terus terjadi dalam kehidupan. Pikiran dan hati manusia menjauh dari Tuhan. Tutur kata dan sikap saling menyakiti. Manusia berkata mengasihi Tuhan, tapi membenci sesama. Manusia berkata hidup takut akan Tuhan, tapi dendam dan benci tak pernah surut. Manusia berkata firman Tuhan, kupegang selalu, tapi tidak dapat mengendalikan diri, sehingga dosa terus mengintip di tiap langkah kehidupan. Namun walaupun kita tidak luput dari kesalahan dan dosa, namun kita tidak boleh terus berkubang dalam dosa, menyerah pada tipu daya iblis, sehingga terus berbuat dosa. Kita harus membaharui hidup, bertobat, dan berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Mari berdoa. Inilah kami para pelayan khusus yang berkumpul di sini di tengah penghayatan kami dalam sukacita menyambut Natal Tuhan Yesus. Di sepanjang hampir 1 tahun melayani, kami sangat sadar ada keterbatasan, ada kemalasan, ada kekecewaan,
ada kekhawatiran yang membuat kami terhambat dalam melaksanakan pelayanan. Terkadang pelayanan yang kami kerjakan berdasarkan perasaan kami. Kalau perasaan kami lagi baik, kami pasti akan melayani. Tapi giliran perasaan kami kurang dan tidak baik, kami mengurung diri. Kami tidak mau melayani. Padahal kami diberi kewibawaan oleh Tuhan dalam pengurapan Tuhan. Terkadang keluarga menjadi alasan kami untuk menghindari pelayanan. Padahal keluarga adalah penyemangat, pendamping kami dalam pelayanan. Aktivitas kerja kami terkadang juga menjadi alasan untuk menghindari pelayanan. Padahal Engkau memberi kami pekerjaan, memberi kami usaha, supaya kami boleh mendukung dan menopang pelayanan. Karena itu Tuhan ampuni dan kasihani kami, agar di tahun ketiga pelayanan yang akan kami kerjakan ke depan, semangat melayani Tuhan akan menjadi semangat kami. Karakter Kristus akan berdiam dalam kerja pelayanan kami, agar dalam semangat kerendahan hati kami mau melayani Tuhan dalam pelayanan di jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang dapat menghapusnya? Siapa yang dapat menyelamatkannya? Siapa yang dapat memulihkannya? Tuhan Yesus tulus datang ke dunia karena kasih yang besar dari Bapa yang rela mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus dosa kita. Telah memberitahukan berita sukacita tentang kedatangan Sang Terang, Mesias yang mulia, Anak Allah yang perkasa, kabar baik yang memberi pengharapan. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu berkat. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Raja mendatang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, beban yang mudah. Terang kehidupan, terang dunia yang menyinari kegelapan dosa dan yang menuntun manusia ke jalan kebenaran dan kehidupan telah datang. Bahkan terang itu diam di antara kita.
Kita telah beroleh terang hidup di dalam Yesus Kristus, sang terang ajaib. Maka jadilah terang, karena kita adalah utusannya untuk menerangi dunia ini. Lilin menjadi simbol dari sang terang yang rela berkorban bagi kita. Karena itu kita akan menyalakan lilin-lilin yang sudah disediakan dengan penuh sukacita. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan beri kepercayaan untuk melayani di jamaat-jamaat yang ada di wilayah Manado Timur Enam ini. Tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan akan memperlengkapi kami di dalam menghayati berita firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat 14 menjadi bacaan untuk direnungkan di hari Minggu pertama merayakan Advent. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab kita di perayaan menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus di wilayah Manado Timur Enam ini. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji Tuhan saudara-saudara, sungguh anugerah berkat Tuhan kita boleh dihimpunkan sebagai bagian dari pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk mengemban tugas pelayanan di 5 jemaat di wilayah Manado Timur Enam. Paling kurang ada 4 hal yang mau dikemukakan dalam bacaan ini. Saya percaya semua kita tadi sudah merenungkan ini, bagian ini di gereja, di jemaat masing-masing.
Dan ini akan menjadi perenungan lagi kita di hari ini dan juga mungkin dalam pelayanan ibadah menyambut Natal di sepanjang minggu Advent yang pertama. Yang pertama, orang berefleksi dari perjalanan hidup orang Israel yang pada suatu ketika Tuhan harus membuang mereka ke Babel, tentu bukan tanpa alasan. Seperti kita ketika memberi penghukuman pada anak-anak, pasti kita punya alasan. Yang pasti alasan kita orang tua supaya kita menjadi bagus. Bukan penghukuman yang mematikan, tapi penghukuman yang menghidupkan. Demikian 70 tahun orang Israel ada di Babel. Mereka dihukum Tuhan bukan untuk pembinasaan, tapi untuk kehidupan masa depan umat Tuhan yang pada dasarnya mereka dipanggil untuk menjadi berkat. Ketika mereka kembali dari Babel dalam penataan hidup, untuk menata hidup pribadi keluarga, untuk menata persekutuan umat, untuk menata ibadah-ibadah. Langkah awal yang dilakukan oleh orang Israel adalah menyadari diri di hadapan Tuhan, sadar dan kembali mereka mau mengungkapkan tentang kesalahan mereka, tentang dosa mereka, bahwa karena kesalahan dan dosa mereka lah mereka sempat dibuang Tuhan ke Babel. Karena itu mereka sadar kalau mereka boleh pulang ke tanah perjanjian karena Tuhan sudah memberi mereka keampunan. Hal kedua, saudara, mereka memohon ketika Tuhan mengampuni mereka, maka proses pemulihan dari segi kerohanian, dari segi spiritual, tapi juga dari segala bentuk kehidupan mereka. Mereka berharap pemulihan. Ibarat orang yang keluar dari rumah sakit, dia tidak langsung bekerja. Ada waktu pemulihan untuk menyegarkan kembali, untuk bikin sehat secara utuh, sehingga mereka juga membutuhkan pemulihan itu, pemulihan dari Tuhan. Dan luar biasa cara mereka meminta pemulihan. Dengan kata-kata puisi mereka yang seolah-olah mau mengetuk pintu hati Allah, agar Allah tidak lagi menghukum mereka, agar Allah tidak lagi membinasakan mereka, tapi mereka memohon pemulihan itu dengan kasih Allah yang luar biasa. Setelah proses pemulihan dikerjakan, mereka membangun komitmen. Ada tekad, ada komitmen, ada harapan. Apa komitmen itu? Bahwa mereka ingin mendengar apa yang difirmankan oleh Allah. Penting bagi umat Israel belajar dari kegagalan masa lalu, bahwa mereka tidak mendengar lagi Tuhan, mereka tidak lagi mengikuti ketentuan Tuhan. Karena itu dalam komitmen mereka yang baru pulang dari pembuangan, mereka rindu hidup mereka sekembali dari pembuangan. Mereka mau mendengar Tuhan dan firman-Nya. Tentu tidak sekedar mendengar, karena bagi kita mendengar firman artinya merenungkannya, tapi juga itu satu paket, mendengar, merenungkan, dan melakukan. Itu satu paket.
Tidak boleh ditawar-tawar. Tidak sekedar membaca, tidak sekedar merenungkan, tapi melakukan firman Tuhan itu. Sehingga dalam kesadaran mereka untuk membaca, merenungkan firman, mereka mengharapkan ada kenyataan indah, ada situasi baru, ada keadaan baru yang akan terjadi. Apa itu? Adalah hidup dalam damai dan sejahtera. Hidup baku-baku baik, hidup baku mengerti, hidup baku dengar. Sehingga ketika ada kesetiaan mendengar dan melakukan firman Tuhan, akan membuahkan keadilan, akan membuahkan kesetiaan, akan membuahkan kebaikan. Sehingga kebaikan itu tidak sekedar menjadi ungkapan, tapi kebaikan Tuhan itu akan mereka alami di jalan kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kita pun sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang 1 bulan ini Tuhan mau tutup tahun pelayanan kedua, dan kita akan segera melaksanakan kerja pelayanan di tahun pelayanan ketiga dari 5 tahun yang Tuhan percayakan kepada kita. Langkah pertama, saudara, mari orang selalu punya kesadaran untuk jangan ngaku dosa ke Tuhan. Mari membangun kesadaran untuk selalu sadar diri di hadapan Tuhan. Dan ketika kita punya kesadaran itu, maka mari dengan berani, sekecil apapun kesalahan kita, kelemahan, kelalaian kita, harus berani diakui. Sebab ketika yang kecil-kecil tidak diakui, maka dia akan terbiasa kemudian menjadi semakin besar, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau kebiasaan akhirnya dianggap sudah biasa, tidak dilihat lagi sebagai dosa. Karena itu di penghujung tahun pelayanan kedua ini, coba orang ingat-ingat, baik sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, coba orang ingat 1 tahun dalam pelayanan di jemaat, di kolom, di komisi. Kira-kira apa yang sudah kita kerjakan dalam pelayanan? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang masih harus dikerjakan tapi soalnya tidak ada waktu? Karena biasanya kalau sudah Desember, so sibuk mempersiapkan perayaan Natal di jemaat, di kolom, dan di komisi. Karena itu mari kita merenungkan kasih Tuhan. Hal kedua, saudara, bahwa dalam pelayanan yang kita kerjakan di 1 tahun ini, mungkin kita juga tersakiti, mungkin kita juga dikecewakan, sehingga mengantar kita pada sikap yang tidak bersemangat. Pesiksa kote jadi pelsos, so bikin itu bagus-bagus, terkadang cuma dipandang sebelah mata. Pesiksa jadi pelsos, so kasih bagus-bagus, bukan cuma tenaga, pikiran, heledoi itu orang so kasih. Marupanya lah berhasil. Sehingga seringkali perasaan-perasaan ini kalau tidak dipulihkan, sakit hati, marah, kesal, benci, baik pada sesama teman pelayan, tapi juga kepada jemaat yang kita layani.
Mari kita mohon pemulihan Tuhan. Kita minta Tuhan pulihkan perasaan-perasaan kita, agar ketika kita akan melanjutkan pelayanan di tahun ketiga, kita punya perasaan baru, semangat baru, situasi baru. Orang sudah mau ingat anggota jemaat dari sakit hati. Tu peda tua dia sudah mau ingat, kalaupun dalam satu kesempatan pendeta mungkin terlalu keras, tajam, atau sebaliknya pendeta-pendeta sudah mau ingat bahwa ini peda tua ini dia kalau berbicara, kalau bertegur ini dia nyandak tedeng aling-aling, dia nak pandang biar pendeta. Tanpa orang sadari, bahwa terkadang ungkapan-ungkapan kita saling menyakiti, saling membuat kita tidak nyaman dalam pelayanan. Dan kalau orang sudah nyaman dalam pelayanan, pasti orang juga tidak akan nyaman melayani jemaat. Karena itu mintalah pemulihan Tuhan, agar ketika Tuhan memulihkan kita pun akan punya tekad sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sekalipun kesibukan kita begitu banyak, tapi ada komitmen untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah utama dalam kerja pemberitaan pelayanan kita. Karena itu tentu diharapkan para pendeta mengefektifkan ibadah-ibadah pas di jemaat masing-masing, memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan untuk belajar. Harus belajar, tidak boleh tidak. Jangan hanya baca Alkitab, cuma baca MTPJ, so berani berpimpin ibadah. Alkitab itu harus dari sumber. MTPJ itu cuma pembantu, pembanding. Karena itu mari kita memberi waktu untuk juga belajar firman Tuhan. Manfaatkan waktu-waktu kita, karena Alkitab sudah ada di tangan kita masing-masing lewat HP. Perbanyak waktu kita untuk bertemu Tuhan. Jangan lebih banyak bertemu teman-teman di Dumai daripada bertemu Tuhan, yang pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi berkurang dan tidak baik. Dan pasti kalau hubungan dengan Tuhan sekurang baik, maka kita pun akan kekurangan asupan gizi untuk melayani jemaat. Terakhir, biasanya di hari Natal atau peklar pohon terang ada kebiasaan bercium-ciuman. Atau di Natal di tahun baru, cipika-cipiki. Lakukan itu dengan tulus, tidak sekedar pelengkap Natal. Itu juga bagian ketika kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Jangan cuma sekedar cipika-cipiki, marah tidak tulus. Tapi saat kita seperti gambaran tadi, orang yang bercium-ciuman artinya ada baku baik. Berciuman juga menjadi standar kalau orang dari baku marah serta baku baik, baku polo, baku cium. Mari kita juga tidak sekedar menjalankan kebiasaan itu, tapi punya makna di dalam. Bahwa orang yang berani cipika-cipiki dan orang dengan catatan di muka umum, kecuali suami istri. Yang penting di muka umum, jangan lihat penatua yang diakin satu kolom laki-laki perempuan. Sobat cipika-cipiki bukan di muka umum, kurang dua terus. Inilah bahaya. Ya, atau penatua diaken, atau penatua dia
Persus jajako di dalam hal-hal seperti itu. Ya, banyak Persus minta berhenti, banyak Persus diberhentikan karena tindakan amoral. Mari Tuhan, ya, nikmati damai Tuhan, bikin damai orang ke kehidupan, supaya di perayaan menyambut Natal ini, gemah damai Natal. Kalau orang bilang shalom, betul-betul katu barasa tu shalom, ya, bukan cuma sekedar tampal tangan, damai di hati, ya. Nah, karena itu kiranya ungkapan-ungkapan ini tidak sekedar menjadi ungkapan, tapi betul-betul dirasakan, sehingga saat ada sambutan shalom, damai di hati, ya, damai di bumi, damai di jemaat, damai di kolong, tapi juga jangan lupa damai di keluarga, ya. Sebab biar orang sibuk, jangan lupa juga tuh keluarga. Apalagi menjelang Natal kolong, Natal komisi, ya. Terkadang mau piba prom di tanpa mau kontrang, so satu harinya pulang-pulang kurang baku marah di keluarga. Karena itu ciptakan selalu damai ini di segala lintasan kehidupan kita. Dengan siapa saja kita bertemu, kita berdamai, tapi juga berdamai dengan lingkungan di mana kita tinggal. Selamat menyongsong Natal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Disilakan cara duduknya bagi kita. Para majus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Para martir memberi nyawanya untuk Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik untuk menopang pelayanan gereja Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita berdoa. Di tempat ini, Jemaat Gemim Yudea Paldua, kami berperayaan, bersukacita dan bergembira terhimpun pelayan khusus yang ada di 5 jemaat di wilayah ini, memberi diri dalam persekutuan beribadah, menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus, dan menikmati pelayanan Tuhan di meja perjamuan. Terima kasih untuk kami yang boleh memberi diri, punya waktu untuk ada di sini. Kerelaan dan keikhlasan kami untuk hadir sebagai tanda persekutuan dan kebersamaan kami di wilayah ini, kiranya akan diperhitungkan Tuhan menjadi bagian dari persembahan hidup kami, pelayan-pelayan Tuhan.
Indahkanlah kiranya kami, berilah kiranya kami sehat dan kuat, sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan, kedamaian di tengah hidup pribadi, tapi juga bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat yang kami layani, terutama di minggu-minggu perayaan Advent ini, termasuk ketika teman-teman pelayan khusus mempersiapkan perayaan menyambut Natal jemaat, kolom dan komisi yang ada di jemaat masing-masing. Segala hikmat disediakan baik bagi badan pekerja, tapi juga bagi penatua dan diaken di kolom, dan bagi komisi Dipra yang akan melaksanakan ibadah-ibadah menyambut Natal. Tuhan menolong dan memberkati agar segala pengaturan-pengaturan dalam peribadatan diatur sebaik mungkin, supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, sehingga ibadah-ibadah akan berjalan dengan baik. Tidak sekedar selebrasi dan perayaan, tapi sungguh-sungguh memaknai dengan hati yang riang dan gembira, dalam semangat kesederhanaan, dalam semangat kerelaan hati, kami mengatur untuk kebaikan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah juga Tuhan keluarga, setiap keluarga penatua, setiap keluarga diaken, setiap keluarga pendeta, yang juga turut serta mendampingi kami, mendorong, menopang dan memotivasi kami, karena mereka adalah bagian dalam keluarga pelayan Tuhan. Kiranya mereka pun dengan senang hati bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih untuk jemaat Gemim Yudea Padua yang sudah menerima kehadiran kami. Diberkatilah seluruh pelayan khusus, panitia hari raya gereja, jemaat Gemim Yudea Padua di sini. Kiranya kasih, anugerah, rahmat Tuhan akan menyertai semua jemaat yang ada di Yudea Padua ini, bersama dengan semua pendeta, penatua, diaken, dan semua yang Tuhan pekerjakan dalam pelayanan ini. Kiranya kerelaan hati mereka, kemurahan hati mereka menyambut kehadiran kami, Tuhan pun akan indahkan. Terima kasih untuk semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah menyambut Natal Tuhan ini. Kostor, pegawai, operator LCD, anak-anak dan guru sekolah minggu, remaja dalam tari rebana, dan semua yang sudah mempersembahkan yang indah untuk kemuliaan Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami sudah makan roti dan minum air anggur sebagai tanda kesediaan kami untuk terus jadi pemberita Injil dalam pelayanan, tapi juga di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memberi persembahan, maka kiranya pemberian persembahan ini dapat terpakai secara baik dalam kerja pelayanan secara khusus di wilayah Manado Timur 6 dan di jemaat Yudea. Terpuji-pujilah Tuhan. Inilah doa kami, ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi putra Natal bagi kami, juru selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Mengundang kita berdiri untuk menutup rangkaian ibadah kita di sore dan malam ini. Berkat Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Langsung pada yang terakhir, ucapan terima kasih sekaligus penguatan oleh Ketua BPMJ India Pendeta Fali Pegalu. Namun ada titipan dari PKRI India, gue bilang sebelum mengucapkan ucapan terima kasih, perkenankan dalam kasih kata bingkisan kasih buat para pendeta. Untuk itu dengan kasih Ibu Pendeta Erni untuk tampil ke depan, Ibu Pendeta Siana Tamariki, Ibu Pendeta Fali Pegalu, Ibu Pendeta Silvana Rus, Ibu Pendeta Mary Muntu, Ibu Pendeta Esther Balingkuan, Ibu Pendeta Desi Manika, Ibu Pendeta Rimawanti Wawendana, Bapak Pendeta George Tumela, dan Pendeta Dayana Tuhan. Khusus Pendeta Dayana PHG di dua, karena pendeta itu orang topang dalam doa, masih dalam perhubungan sakit. Semoga cepat mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mana tuh PHG lain mengambil doa sekaligus. Kira-kira langsung makan, langsung Dia dapat bingkisan dulu baru makan. Sana. Jadi bukan cuma dapat cookies itu. Damai di hati. Damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan menuntut kita dalam persekutuan ibadah saat ini, mengizinkan kita semua dari setiap jemaat di wilayah Manado Timur 6 ini untuk berkumpul bersama sebagai pelayan khusus. Dan karena itu pujian syukur kita kepada Tuhan untuk kebaikannya yang mengizinkan kehadiran kita di sore sampai malam hari ini. Dan kami pun menyampaikan terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Timur 6, Ibu Pendeta Erni Untung, Ibu Romualdor Untung yang sudah berkenan memimpin jalannya ibadah kita di saat ini, baik ibadah menyambut Natal tetapi juga perjamuan kudus. Sekali lagi tentu kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Erni, tapi juga seutuhnya keluarga Romualdor Untung. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Wakil Ketua yang sudah memberi sambutan, Pendeta Siana, yang sudah menyampaikan sambutan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan juga terima kasih kepada semua badan pekerja Majelis Wilayah Manado Timur 6 yang telah berupaya mengagendakan untuk kami jemaat Yudea jadi tuan dan nyonya rumah dalam persekutuan ibadah menyambut Natal di tahun 2023 ini. Terima kasih pemain keyboard, terima kasih Diaken Darlin, terima kasih untuk LCD, terima kasih untuk semua pelayan khusus, semua pendeta yang boleh hadir dalam kesempatan yang indah ini. Spesial tentu terima kasih kepada panitia Hari Raya Gerejawi yang sudah mempersiapkan semuanya untuk kita ada saat ini, tidak hanya mempersiapkan kado Natal buat kita semua, tapi juga para pendeta, tapi juga mempersiapkan konsumsi untuk akan dinikmati bersama. Mereka telah berupaya dalam komunikasi dengan seluruh pelayan khusus yang ada di Indonesia, sehingga dalam kerjasama boleh mempersiapkan semua yang nantinya akan kita nikmati sebentar. Sekali lagi disampaikan terima kasih untuk
memberkati. Bapa Surgawi, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman, membawa kami untuk bagaimana kami mampu menaburkan kasih, tetapi juga hidup bersama dalam damai yang saling menopang satu dengan yang lain. Taburan firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk kami wujud nyatakan dalam segenap hidup kami di minggu-minggu Advent, tapi juga untuk hari-hari hidup yang akan kami jalani. Biar kiranya firman ini akan senantiasa diberlakukan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami akan berpisah dari tempat ini, maka ada berkat Tuhan yang sudah disediakan. Kami percaya ini semua adalah anugerah-Mu buat kehidupan dari seutuhnya jemaat yang ada di Gemim Yudea, layan khusus dan panitia hari raya gerejawi, dan kini disiapkan untuk dinikmati bersama oleh kami semua. Dikuduskan dan diberkati semua makanan dan minuman ini, memberi kami kekuatan yang baru, kesehatan untuk kami melangkah lagi dalam tugas tanggung jawab kami. Terus diberkati panitia hari raya gerejawi jemaat Yudea, diberkati semua pelayan khusus yang telah membawa setiap makanan dan minuman ini. Berkati semua yang telah